senjata cewek nakal yang bikin cowok bertekuk lutut. Kali ini gue akan membedah anatomi seorang cewek nakal sampai ke akar. Sering disebut juga bad girl atau fucek girl, yang senjatanya bisa bikin cowok bertekuk lutut. Kelebihan mereka dan titik lemah dari metode mereka bisa berbahaya banget. Apa tujuan gue bikin video ini? Tujuannya biar lo bisa belajar, ambil sisi positifnya, dan hindari negatifnya. Nomor 1, mangsa utama dari cewek nakal adalah cowok-cowok insecure. Kebanyakan cowok yang jatuh di pelukan bad girl adalah cowok insecure, yang masih bingung mencari identitas, nggak yakin sama jalan hidupnya, atau yang punya rahasia gelap yang dia merasa sangat takut kalau terbongkar. Misal cowok-cowok ganteng, kaya, tapi dari keluarga broken home, atau pria kaya raya tapi uangnya dari barang haram seperti korupsi, penipuan, atau bisa juga cowok yang nggak punya tujuan hidup yang jelas. Kalau mereka nggak punya mental yang kuat, kemungkinan mereka akan jatuh ke tangan cewek nakal akan lebih besar, sis. Biasanya para bad girl ini akan melihat rasa insecure dan kelemahan si cowok. Mereka akan jadi teman curhat, teman cerita, atau sekedar teman enak-enak. Bukannya mengobati, tapi justru bikin rasa insecure cowok makin kuat, biar si cowok makin bergantung dan nggak bisa lepas dari para bad girl ini. Mereka akan memanfaatkan rasa insecure cowok tadi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan cewek berkualitas, mereka akan mencoba menyembuhkannya. Nomor 2, cewek nakal yang paling berbahaya adalah yang nggak kelihatan nakal. Nggak ada fucek girl yang ngaku kalau dia fucek girl, sis. Kenapa? Karena kalau dia bongkar identitasnya, mana ada cowok yang mau jalan sama mereka. Mereka nggak akan koar-koar di sosmed atau tongkrongan kalau dia penakluk pria. Yang masih ngelakuin ini, biasanya masih fucek girl newbie, atau sekedar ngaku-ngaku. Cewek nakal yang benar-benar bisa meluluhkan cowok, mereka bakal main rapi, sis. Mereka nggak akan deketin cowok di lingkungan mereka biasa nongkrong, atau tempat mereka biasa aktivitas, karena takut akan ketahuan, sis. Misal kalau dia mahasiswi, dia akan cari mangsa di kampus yang beda, jurusan beda, angkatan beda, atau ekskul yang beda. Tujuannya biar nggak kebongkar dan biar kalau ada apa-apa, hubungannya sama lingkungan sekitar nggak terpengaruh. Yang jelas mereka ini kelihatan berkelas dan percaya diri, ngomongnya santun, matanya nggak jelalatan, tegas, dan tahu titik gimana bisa melelehkan hati cowok. Alhasil cowok langsung merasa nyaman sama dia, dan akhirnya si cowok jadi lebih bisa membuka hati dan perasaan. Nomor 3, taktik cewek nakal nggak direkomendasikan untuk cari pasangan hidup. Cara-cara cewek nakal dapetin cowok, biasanya sukses buat dapetin pacar atau teman senang-senang, tapi nggak direkomendasikan buat cari jodoh atau cari calon suami, karena taktik ini fokus utamanya ada di eksploitasi rasa insecure cowok. Gimana menaik turunkan emosi pria, gimana cara memanipulasi cowok biar nggak lepas dari dia, bahkan gimana cara memanipulasi cowok untuk menguras hartanya. Kalau lo pakai cara ini buat cari calon suami, sis, lo akan dapet cowok-cowok insecure, yang nggak nyaman sama diri sendiri. Bukan cowok berkualitas atau pendamping hidup yang bikin lo lebih kuat. Terus kalau mau cari suami pakai cara apa, kak? Jadilah cewek berkualitas, high value woman. Fokusnya ke diri sendiri dulu baru ke cowok. Cara-caranya ada banyak banget di video channel ini. Bisa lo cari sesuai kebutuhan. Menggunakan taktik cewek nakal akan menghancurkan diri sendiri kalau lo terlena menggunakannya. Studi dari Institute for Family Study oleh Nicholas Wolfinger menunjukkan, makin banyak partner enak-enak di masa lalu, makin kecil pula kebahagiaan dalam berumah tangga. Waktu masih muda pasti rasanya bangga, keren, bisa menaklukkan banyak cowok. Tapi kalau lo kelamaan ada di fase ini, hidup lo akan hancur, sis. Pertama, karena waktu lo akan habis ngurusin banyak cowok. Walau cuma ketemu sekedarnya pas weekend, jalan dan lain-lain, tetap aja menyita waktu, sis. Tahu-tahu lo udah berumur, belum punya skill lain yang berguna buat hidup. Kedua, kalau lo terbiasa ngelakuin taktik cewek nakal, lo lakuin juga ke suami lo, ujung-ujungnya pasti kehancuran. Rumah tangga nggak sama dengan masa pacaran, cewek nakal itu manipulatif. Kalau lo manipulatif ke suami lo, bikin dia terus-terusan insecure, mana bisa kalian kuat mengarungi bahtera rumah tangga? Alangkah baiknya kalau lo yang udah punya sifat cewek nakal ini, pelan-pelan mengubahnya jadi sifat cewek berkelas. Dari bad girl jadi high value woman. Lo memikat pria bukan dengan memanipulasi, tapi dengan kemampuan, dukungan, dan kasih sayang. Nah, untuk tips lain yang lebih berbahaya beserta action list atau langkah-langkahnya, gue nggak bisa kasih tahu di sini karena terlalu berbahaya ya, sis. Kalau lo penasaran, lo bisa baca di ebook